Ya, kita lanjutkan saja materinya. Nah, di sini ya. Sebelumnya itu kita sudah bahas bagaimana menambahkan data, ya, ya, dan menampilkan data. Nah, selanjutnya bagaimana membuat sebuah edit ya, bagaimana membuat sebuah action hapus, ya. Nah, di sini kita harus buat sebuah apa namanya edit dan hapus secara berulang ya. Nah, kenapa kita harus buat secara berulang? Karena kalau misalnya kita buat dalam bentuk tambah di sini ya, menambahkan data, maka tentu aplikasi itu tidak tahu apa yang mau diubah ya dan apa yang mau dihapus. Nah, kalau kita buatkan secara berulang, maka kalau misalnya kita ingin hapus salah satu dari sini, misalnya kalau kita pilih edit untuk ID misalnya 20 ya, itu ada paling sudut itu ya, ED 20, maka cuma ED 20 ini akan diubah atau mungkin dihapus ya kalau misalnya kita pilih hapus. Nah, bagaimana skripnya? Ya, kita bisa lihat di sini ya skripnya. Tentu kita menggunakan sebuah href ya. Href ini adalah sebuah pemanggilan sebuah file ya. Ya. Kemudian di sini kita buat sebuah misalnya ID jadwal misalnya ya. Nah, contoh misalnya apa fungsi dari ini ya, sesuai dengan ID yang ada di yang kita pilih, ID apa yang kita pilih. Misalnya ini ya, kita pilih ID-nya ini. Itu kan 22 ya. Nah, nilai 22 nantinya ini itu akan tersimpan sebenarnya di ID jadwal. Ya. Nah, ketika misalnya kita pilih 23 ini, artinya kita pilih ini ya, 23 misalnya ya, maka nanti itu ini akan dieksekusi ya. Ini akan dieksekusi. Ya, kalau misalnya kita pilih salah satu dari tombol edit ini, maka ini akan dieksekusi. Sehingga kalau misalnya kita pilih salah satu dari tombol ini, anggaplah misalnya 23, maka nanti ini nilai 23 ini akan masuk ke dalam variabel edit jadwal ya. Dia akan masuk di sini, edit jadwal. Nah, selanjutnya ketika sudah diedit, kita pilih salah satunya, maka ini kan href, maka dia akan panggil sebuah file edit. Nah, di sini ada sebuah file edit ya yang harus kalian buat. Nah, bagaimana menampilkan datanya pada saat kita pilih misalnya ini ya. Bagaimana cara untuk menampilkan datanya ini? Tentu kita harus buat dulu sebuah ya, menampilkan data select ya, menampilkan semua file dari tabel jadwal berdasarkan ya, ini ada sebuah kondisi ya, berdasarkan ID-nya. Apa tadi ID yang kita pilih? Yaitu misalnya 23, maka ID-nya ini nilainya adalah 23. Karena kita mengambil get ya. Kita ambil get ID-nya, ID jadwalnya itu berdasarkan dari sini ya. Jadi apapun yang kita pilih, misalnya tadi 23, maka 23 akan masuk di 23 akan masuk di ID jadwal. Sehingga pada saat kita get, nilainya di sini ada 23. Ya. Nah, jadi berdasarkan ID 23. Nah, itulah yang akan ditampilkan. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana untuk menampilkan nilainya di sini? Ya, datanya di sini itu berdasarkan ID 23, maka tentu kita harus buat sebuah variabel ya dengan datanya dalam bentuk array, sehingga kalau kita panggil filenya, maka kita harus panggil nama variabel data jadwal. Ya, kita panggil yang ada di dalam komponen input ya. Nah, di sini jadwal. Kemudian apa nama filenya? Makanya itu ditampilkan di sini 23. Kemudian selanjutnya kita ingin tampilkan ID spesialis ya. Jadi kalau misalnya kita pilih apa namanya, kita masukkan filenya di sini, maka nanti akan tampil di sini spesialisnya. Begitu juga dengan jam ya. Nah, untuk edit ini sama dengan form input.
Namun yang membedakan itu adalah value-nya ya, nilainya. Ya, yang membedakan adalah nilainya. Artinya fungsi dari ini ya sebaiknya kita harus lihat apa sebenarnya yang mau diubah. Sebenarnya bisa kita kosongkan ya, tapi kita tidak tahu apa yang salah dari yang mau diubah. Ya. Iya, seperti itu ya. Kita bisa tidak menentukan nilainya, value-nya ya. Bisa juga tidak ya. Nah, seperti itu prosesnya. Ya, terkait dengan name update-nya ini kan tidak ada masalah. Kalau misalnya update di sini, kita harus ubah di sini update-nya. Kalau misalnya di sini simpan, ya, maka juga di sini adalah simpan. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah perintah untuk mengubah data, ya. Kurang lebih sama dengan input data, ya. Tentu kita deklarasikan dulu sebuah variabel, ya. Sekiranya sudah jelas ini ya. Sebelumnya saya sudah berikan. Namun yang membedakan itu adalah sebuah query-nya. Nah, di sini menggunakan update. Kita ubah update berdasarkan kita ubah update ya, update maksudnya tabel, kemudian set ya, mengatur. Artinya kita ingin ubah ya. Misalnya pilih spesialis. Kemudian apa nilainya? Sesuai apa yang dipilih ya. Sesuai apa yang dimasukkan di dalam komponen ya, komponen input. Hanya di sini post ya. Begitu juga dengan jam. Nah, untuk setnya ini kita bisa tentukan apapun yang mau diubah. Misalnya kalau hanya jam saja, ya ini saja kita hapus spesialisnya. Tapi kalau misalnya kita butuh sebuah field, artinya spesialis, misalnya kita harus ubah misalnya atau jamnya, ya kita tambahkan saja seperti ini. Kemudian kita buat sebuah kondisi berdasarkan, ya. Nah, untuk update ini ya kita harus buatkan sebuah kondisi. Ya. Nah, kenapa harus kita buat sebuah kondisi? Karena kalau kita tidak membuat seperti ini ya tentu aplikasinya juga error. Secara logika juga ya tentu tidak bisa. Kalau secara logika kalau kita tidak membuatkan sebuah kondisi maka semua data yang ada di database ini ya tabel jadwal ini itu akan berubah sesuai apa yang di input kalau tidak menggunakan sebuah kondisi. Namun kalau kita menggunakan sebuah kondisi ya yang tadinya misalnya kita pilih 23 maka data 23 saja ini data ini saja yang akan bisa diubah ya. Nah, data ini saja yang bisa diubah. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini cukup sederhana ini. Kemudian selanjutnya untuk hapus ya, tombol hapus. Di sini saya membuat sebuah kondisi ya, artinya ketika misalnya diklik ini ya, anggap misalnya saya klik salah satu dari tombol hapus ya, maka akan tampil sebuah pesan ya, apakah yakin ingin menghapus. Kalau iya, maka eksekusi ini. Panggil file del jadwal. Nah, kemudian kita harus buatkan sebuah ya variabelnya sebenarnya ini ya, atau sebuah identitasnya ya, yang nantinya kalau misalnya apa yang dipilih misalnya 23 maka nanti nilainya ada 23. Kurang lebih sama tadi ini edit ya. Jadi kita memanggil sebuah file del jadwal ya, sama dengan ini. Ini yang kita panggil. Nah, kemudian kita panggil get-nya. Get edit jadwalnya tadi. Artinya kalau kita pilih 23 maka nilainya di sini ada 23. Sama tadi dengan update. Ya, menampilkan ya. Where. Ya. Jadi kalau kita pilih 23 maka ed-nya itu nilai dari ed itu ada 23 sehingga kita hapus berdasarkan ya kita hapus dari tabel jadwal berdasarkan ed 23. Jadi ed 23 yang akan terhapus. Seperti itu sebenarnya ya. Ya, saya kira cuma itu saja. Kalau ini yang diikuti ya, saya kira pasti bisa selesai ya.